Sudah mandi, sudah sarapan, jadi kita mengikuti jadwal ordernya bisa senang. Tutupkan ini tolong. Tutup ya. Oke, hari ini kita bersama siapa ya? Ini ada Ustazah siapa ya? Ini ada Ustazah siapa ya? Siapa yang kenal? Ustazah Nuris sama Ustazah siapa di sini? Ustazah Nuris sekarang sama siapa? Ada yang kenal? Belum. Jadi hari ini Ustazah Nuris sedang bersama Ustazah Ayu. Ustazah Ayu. Oke, jadi Ustazah Nuris dan Ustazah Ayu yang akan menemani dan learning. Kali ada Sudah masuk. Sudah masuk. Tapi kembali. Oke, sebelum Ya, ini tadi kurang masuk. Oke. istidah dan sikat sikat Ini ada orang tuanya ya? Pahamkanlah aku. Amin. Semuanya berdoa sudah ingatkan yang belum meng-on-kan kameranya di-on ya supaya Ustazah bisa Kelihatan semuanya. kelihatan wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Sudah siap untuk siapkan dan juga kulitnya. Sudah belum? Sudah. Hari ini Siapa yang tahu? melihat ada lagi di mana itu? Ada mobilnya Pak Polisi. Ada mobil yang lewat ya. Kira-kira Ustazah ada di mana nanti? Kantor polisi. Iya.
Ada mau. Hari ini Tapi suaranya nggak keras. virtual order. Iya nih. Nyalakan lagi Mas. Tembak. Jangan kemain Bambi. Jadi polisi. Sedih lo ini. Ibat. Ada banyak itu yang mau jadi polisi. Duwi lo kok. Sumare. Tahu tugasnya Bapak polisi itu apa? Oh. Ini siapa? Mengatur lalu lintas. Betul sekali dari Manakan tiga semuanya. Ya Allah. Ini tugas Bapak polisi adalah Mengatur lalu lintas. Tas. belum anak-anak motor atau naik mobil naik berangkat Naik kendaraan. apa hayo Pakai helm. lalu Pakai masker. Pakai masker. good job. Lalu Kalau pakai mobil Ustazah Pakai apa ya? Sabuk apa itu kira-kira? atau si bel. Ya Allah. tiga soli pinter. Nah, sebelum kita berkendara, kita harus memastikan keamanan terlebih dahulu. Contohnya, Memakai helm, memakai masker, dan sabuk pengaman. Iya, Sudah tidak sabar Iya, ingin ketemu dengan sama Bapak Bapak polisinya. sudah tidak Sudah sabar. sabar aku. Sudah tidak sabar. Sudah siap. Sudah siap. Sudah. Kayaknya Ustazah ya. Aku yang sabar. Are you ready? Kayaknya belum ada yang jawab. Iya. Kalau belum ada yang jawab, harus semangat. Baru kalau semangat kita mulai. Ustazah ulangi. Are you ready? Oke. Mbak, sekarang anak-anak kita ngisi. Ustazah ada video. Gimana Mas? Lihat dan diperhatikan ya. Dilihat dan diperhatikan. Hah? Sudah bisa terlihat di layar dunia? Bisa terdengar? Perhatikan ya. Itu suara pasti. Saya kira. Satu, dua, tiga. Ayo dilihat videonya. Assalamualaikum anak-anak. Ada di mana ini? Nah, sudah terhubung sama dan Ustazah Silvi. Hari ini kita outdoor belajar tentang kewajiban dan hak dalam menggunakan jalan. Kewajiban kita. Nah, yuk hari ini Ustazah dan Ustaz Masih ditemani oleh Bapak Apriansa. Kita sama bersama-sama ya. Assalamualaikum Pak Apriansa. Bapak Apriansa ini
akan menemani kita di dalam outdoor kali ini. Nah, sekarang saya tanya dulu ya, apa sih Pak kewajiban kita di jalan? Belum masuk. Dari suaranya Pak. Kan lewat itu. Jadi adik-adik kalau di jalan itu harus yang pertama harus konsentrasi ya. Konsentrasi itu apa? Jadi kita harus melihat sekeliling kita. Jadi kalau kita mau menyeberang, namanya mau menyeberang jalan kita harus yang tengok kanan dulu. Baru dalam kondisi aman, baru kita menyeberang. Ini juga kita lagi di lapangan sama ibu guru, kita akan memperkenalkan apa sih rambu-rambu itu, kemudian apa itu sih zebra cross itu, jadi larangan-larangan yang dilarang di jalan itu seperti apa. Nanti kita lebih jelasnya kita langsung melihat real di jalan ya adik-adik ya. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak Friansa. Sekarang kita langsung mengamati lapangan. Nah, di sini silakan lihat ada apa ya di jalan ini ya. Ada Itu gambar apa? Siapa yang tahu? Malang tadi. Cross. Di Malang. Digunakan untuk apa ya? Zebra cross itu ya. Oh, untuk menyeberang. Saat kita ingin menyeberang jalan, kita harus mencari gambar zebra cross di jalan, baru kita boleh menyeberang jalan. Betul. Jadi adik-adik kita lihat sama-sama ya. Ini juga ada rambu-rambu petunjuk rambu-rambu ya, yang warnanya biru. Nah ini contohnya ya. Jadi rambu-rambu biru yang warnanya biru ini itu adalah rambu-rambu perintah. Ya, warnanya biru ini adalah rambu-rambu perintah. Jadi hanya pejalan kaki yang boleh menyeberang di zebra cross. Jadi tempatnya adik-adik nanti kalau menyeberang pada waktu di jalan raya harus menyeberangnya di mana? Zebra cross. Zebra cross. Ya, sini juga ada petunjuknya warnanya biru ya. Kemudian kita kalau menyeberang di zebra cross seperti ini, ya. Sebelum adik-adik menyeberang, jadi sebelum adik-adik menyeberang itu harus tengok kiri dan tengok ke kanan dahulu, ya. Kalau memang kiri kanan sudah aman, ya baru kita menyeberang, ya. Jadi seperti ini kita menyeberang di zebra cross. Jadi ini adalah zebra cross prioritas utama untuk para pejalan kaki. Jadi kita kalau di zebra cross nyebrang ini aman karena ini adalah prioritas utama bagi pejalan kaki. Jadi adik-adik nanti di sekolahan atau di rumah sama ibu-ibu kalau mau menyeberang di jalan harus di zebra cross. Ya. Oke, tadi itu tadi penjelasan kita menyeberang di zebra cross ya. Ya, selanjutnya untuk rambu berikutnya Bapak. Jadi kita kembali lagi. Nah, ini juga ada rambu-rambu warna kuning, ya. Nah, ini ya. Kita lihat. Rambu berikutnya. Ini tadi bisa dijelaskan ini rambu apa, Bapak? Nah, jadi ini warnanya kuning ya. Jadi warna kuning itu adalah rambu-rambu peringatan. Jadi di peringatan itu rambu-rambu itu pasti nanti ada lampu merah, kuning, hijau. Apa namanya itu traffic light. Ya, traffic light. Apa tadi? Traffic light ya. Nah, ini rambu-rambunya warnanya kuning. Jadi kalau warna kuning itu adalah rambu-rambu peringatan. Jadi sebelum ada traffic light harus ada rambu-rambu peringatan, Bapak. Nah, jadi rambu-rambu seperti ini, rambu-rambu seperti ini, warna merah, kuning, hijau. Kemudian kita jalan, Pak. Kita jalan lagi.
jalan ke rambu berikutnya, ya. Tebu jalan. Nah, ini juga kita ketemu Bapak. Nah, ini namanya rambu-rambu yang warnanya hijau. Nah, ini ya. Jadi rambu-rambu berwarna hijau itu adalah rambu-rambu petunjuk. Jadi ada rambu-rambu petunjuk. Di situ ada tulisannya Surabaya belok kiri, kemudian Malang belok ke kanan. Jadi ini petunjuk. Kalau ada adik melewati di jalanan ada warna hijau, nah, itu namanya rambu-rambu petunjuk. Jadi petunjuknya, oh ke Surabaya itu belok kiri, kemudian Malang itu belok ke kanan. Ya, oke adik-adik, kita sekarang jalan-jalan lagi ya Bu, Pak ya. Nah, Mengamati rambu-rambu di jalan sekitar area. jadi sebelum kita jalan Pak, ini ada juga kita lagi jalan-jalan di trotoar. Ah, ini trotoar ya adik. Ini adalah trotoar Pak Ya, ya. iya betul. Jadi kalau kita jalan di pinggir jalan, jangan di pinggir jalan, ya. Jalan di sini tidak boleh. Tetapi kita kalau jalan harus tetap di trotoar. Nah, ini adalah fungsi daripada trotoar adalah untuk jalan kaki kita di saat di pinggir jalan, ya. Adik-adik kalau jalan harus di trotoar ya, jangan di pinggir jalan ya. Ya. Nah, itu semua untuk keselamatan adik-adik semuanya. Lagi ada tempat khusus untuk berjalan kaki. Ya. Namanya adalah trotoar. Ya betul, begitu, Bapak, ya? ya ini adalah trotoar. Kita sekarang jalan Pak, kita jalan, kita mengamati rambu-rambu selanjutnya. Oke, yuk. Tetap semangat ya tadi ya. Ya. Kita jalan-jalan biar sehat. Kita menuju ke traffic light Pak. Nah ini ada rambu-rambu, lampu. Persis ya, Ya, di betul. samping alun-alun Sidoarjo. Di alun-alun Sidoarjo. Ramai. Ya harus lalu lintas sudah mulai padat. Adik-adik juga banyak lihat kendaraan yang lalu lalang. Ya. Sekarang kita melihat lampu dahulu, lampu merah. Ya itu lampu merah. Apa fungsi dari lampu merah? Ketika kendaraan menyala lampu merah, semua kendaraan harus berhenti. Berhentinya gimana? Nah, betul, pintar. Jadi berhentinya harus gimana? Harus di garis stop. Nah ini garis stopnya. Nah ini garis stop. Jadi kalau berhenti, ketika lampu merah berhenti, kita harus berhenti di garis stop. Tidak boleh melewati garisnya. Jadi Bapak, ayo mundur dulu. Garis stop. Nah ini bapak-bapak ini ya harus di garis stop baru berhenti. Itu fungsi daripada lampu merah. Jadi lampu merah itu berfungsi semua kendaraan yang melewati lampu tersebut harus berhenti. Berhentinya di mana? Di garis stop. Ya. Nah ini lampunya sudah nyala hijau lagi. Lampunya sudah hijau. Nah, kalau jalan, kalau hijau, ada bisa lihat juga. Lalu lintasnya jalan juga. Kalau lambat. Ya ini lampu hijau ya, tetap jalan, kendaraan tetap jalan. Nanti setelah hijau nyala Pak, itu ada nyala kuning. Nah, kita perhatikan nanti habis ini kuning. Bentar, belum nyala. Oh langsung merah. Jadi sebenarnya harus ada kuning berkedip. Kalau berkuning berkedip itu seperti apa? Jadi kalau berkuning udah menyala, ketika kita sudah melintasi garis, ya sudah melintasi garis ini warnanya kuning, top nyala. Kalau sudah melewati, silakan jalan. Tetapi ketika kuning berkedip, kendaraan kita posisi di belakang stop, ya di belakang garis stop ini wajib harus berhenti, tidak boleh menambah kecepatan.
tetapi harus berhenti dahulu. Kadang-kadang kita melihat ketika lampu kuning berkedip, kita masih belum melewati garis kecepatan, kita akan tambah. Itu salah. Jadi sebenarnya ketika kita belum melewati garis sudah berkedip, itu harus berhenti di garis stop. Ya, itu adalah fungsi daripada lampu kuning berkedip. Jadi ada 3 warna ya. Yang pertama merah, kemudian kuning, hijau. Dari sini ada adik sudah paham tentang lampu merah? Pinter ya, saya yakin adik-adik dari SD muda ya Pak ya. Nah, SD muda itu hebat, pinter. Pasti saya sudah tahu kalau anak SD muda itu anaknya kreatif, pinter, dan banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan. Adik-adik ada yang pengen jadi polisi? Ada yang pengen jadi polisi? Ada yang tentara, ada yang pengen jadi polisi, ada yang dokter. Ya, semoga semuanya cita-cita adik-adik tercapai. Semuanya kalau pengen tercapai harus apa? Harus belajar yang rajin. Kemudian yang kedua harus berdoa. Yang ketiga harus patuh kepada kedua orang tua ya Bu ya. Itu yang paling penting. Baik, setelah kita lihat lampu merah, kuning, hijau, kita melihat apa lagi ya Pak ya? Ini ada pos polisi ternyata. Nah, ini kita lagi di depan pos pantau Satlantas Polresta Sidoarjo. Jadi tugas kami dari Satlantas Polresta Sidoarjo ada posnya Pak. Iya. Nah, ini pos kami. Bisa dilihat ya. Lihat. Ini pos lantasnya. Ini pos lantasnya. Ini kami kalau bertugas posnya ya di sini nih ada deh ya di pos lantas ini. Jadi pos jadi pos lantas ini adalah tempat kita memantau arus lalu lintas. Jadi kalau ada kemacetan kita melakukan pengaturan. Kalau ada kecelakaan kita mendatangi TKP di kecelakaan. Jadi tempat kita sementara untuk memantau arus lalu lintas adalah di pos tersebut. Jadi fungsi utama adalah untuk memantau arus lalu lintas. Betul sekali. Kemudian kita jalan kemana lagi Pak? Mungkin kita cari-cari ya. Kita cari-cari rambu-rambu selanjutnya. Ayo kita cari rambu selanjutnya. Sampai kapan? Di sini ramai loh adik-adik. Kita di sini banyak kendaraan sama Bapak Guru sama Ustazah. Kita lagi jalan-jalan melihat rambu-rambu lalu lintas. Ya, kalau kita jalan harus di mana? Trotoar. Trotoar ya, ini trotoar. Kita harus jalan di trotoar. Nah, ini ada Dek. Kita ketemu lagi satu rambu-rambu. Warnanya merah. Merah dan putih. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Coret apa? Tidak boleh berhenti. Iya. Dicoret. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Bukan es krim ya. Ya Dade bukan es krim ya. Jadi ini es dicoret itu adalah larangan atau rambu-rambu dilarang berhenti. Tapi ada es dicoret. Kita lanjut lagi Pak. Itu ada rambu-rambu juga. Kita semangat karena kita tahu Pak adik-adik SD ini semangat, kita harus lebih semangat lagi. Kita harus lebih semangat lagi. Es krim. Lihat anak-anak. Masih? Itu
Harusnya padat Pak ya? Iya. Jadi biasanya padatnya itu jam 6 sampai jam 8. Karena pada waktu banyak sekali orang bekerja, berangkat bekerja, kemudian ada adik-adik yang sudah masuk sekolah itu. Nah, jadi jam kepadatan itu adalah jam 6 sampai jam 8. Nanti lagi jam 3 sampai jam 6 malam. Itu adalah puncak daripada kemacetan. Kalau sekarang ini sudah mulai agak sepi Pak. Tadi pagi jam 6, jam 7, jam 8 itu rame-ramenya arus lalu lintas. Ini ada satu lagu. Wah, itu kayaknya ada. Nah, iya Pak. Ada apa itu? Ah, itu kayaknya ada rambu-rambu lagi Pak. Putar balik. Balik. Apa? Putar balik. Pintar sekali Pak. Pintar, jadi ada adik itu semua sudah pintar semuanya ternyata. Balik ya. Harus boleh putar balik. Nanti kalau ada rambu putar balik ini boleh. Ada adik kalau bapaknya atau ibunya itu mengendarai mobil mau putar balik boleh, karena ada rambu-rambu biru yang putar balik. Jadi ini boleh putar balik. Baik, kita cari lagi Pak. Kayaknya ada lagi nih. Kita cari rambu-rambu lagi. Kita ke mana Pak? Kita jalan-jalan ke sana mungkin Pak. Kita ada rambu-rambu yang lainnya. Kita cari lagi ya. Tetap semangat ya Dek ya. 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 Ikuti Bapak Polisi Jadi kita. ketika berkendara Yang di jalan lainnya. raya wajib menggunakan helm Bapak ya? Betul sekali Bapak. Jadi Ya itu ada adik ya. Jadi adik-adik kalau bapaknya atau ibunya lagi ngantar ke sekolah, itu harus mengingatkan ke ibunya atau bapaknya, Pak, kalau mengendarai kendaraan harus menggunakan helm. Helmnya seperti apa? Helmnya seperti apa? Pak? Helmnya itu harus ada SNI, Pak. Oh, ada logo atau SNI. standar SNI. Betul ya? sekali. Iya. Jadi ada logonya SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi harus kita lihat dulu ketika adik-adik menggunakan helm, ada nggak SNI-nya? Nah, kalau sudah ada, itu kita berstandar nasional. Jadi untuk keamanannya sudah terjamin, Pak. Sudah. Kemudian apa lagi? Nah, kalau kita berkendara itu helmnya itu mau berangkat harus diklik dulu, Pak. Nah, Kita sering lupa. jadinya, Ingatkan ayah, bunda. diklik dulu ya. Saya apa Bapak? Biar nanti ketika kita jalan kena angin tidak sampai terlepas. Jadi kita berarti bisa terlindungi kepala kita dari helm. Jadi kita harus dipancingkan ya Adik, talinya harus diklik. Kemudian apa lagi? Helm harus kacanya ditutup. Itu apa? Kalau ada debu, mungkin ada batu-batu kecil tidak langsung kena mata, jadi bisa melindungi dari mata kita. Jadi itu fungsi daripada helm. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Afriansah. Nah, ini kira-kira anak-anak ada yang mau tanya sesuatu ke bapaknya? Ada yang mau bertanya ke Bapak Polisi kita? Angkat tangan, raise your hand. Ayo, harus berani. Kelas 3 harus berani. Ada yang mau bertanya? Ayo. Mumpung kita sedang bersama Bapak Polisi. Ayo, mau Mumpung bertanya ada kesempatan apa? nih, siapa yang bertanya? Kalau nggak ada, Ustazah ini yang tanya Ustazah nih. pilih. Siapa yang angkat tangan nanti Ustazah pilih. Mas Fikram, mau angkat tangan? Oh, tidak. Mas Inu. Mas Inu? Oke. Mas Inu mau bertanya? Enggak, Us. Oh, enggak. Sepertinya nanti dulu, Ustazah. Sudah tidak ada yang tanya ini? Ya.
Oke, sudah semua ya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya nih. Pak, tadi kan sudah tentang ini ya, kalau berjalan kaki itu di trotoar. Nah, Ustazah itu, saya itu kadang biasanya suka bersepeda. Nah, goes-goes ya. Siapa yang suka goes-goes? Nanti saya goes. Siapa nih? Pasti sudah punya sepeda semua ya di rumah ya. Nah, kalau naik sepeda itu gimana ya Pak aturannya? Tapi ketika kita bersepeda itu nanti ada jalur khusus ya, jalur khusus lajur bersepeda. Jadi di jalan itu nanti ada tulisannya gambar sepeda. Mungkin di sini kita bisa menemukan ya Ustazah. Biasanya itu ada. Jadi di jalan itu ada lajur khusus bersepeda dan lajurnya adalah sebelah kiri. Tidak boleh kanan, harus di lajur kiri. Jalur kiri itu adalah jalur bersepeda. Tunggu Ustazah. Nah, ayo siapa yang sudah ada yang bertanya lagi nih? Ayo sudah tunggu lo ya. Nanti sudah ketemu Pak Polisi di sekolah lo ya. Di sekolah ketemunya Ustazah lo. Sudah paham ini semua? Jamnya. Oke. Kemudian siapa yang ke sekolahnya diantaranya naik motor? Apa saja ya kewajiban kita saat naik motor? Ada yang tahu? Mas Ihsan. Halo. Nah, motor. Kayaknya pakai helm apa enggak? Wah, ternyata belum Pakai. ada. Oke, kita tanya bapaknya ya. Pak, kalau naik motor itu harus bagaimana sih, Pak? Jadi ketika kita berkendara sepeda motor, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah Helm. helm. Wah, pinter sekali. Jadi Masker. masa pandemi kita harus menggunakan masker. Itu apa lagi adik-adik? Kita mengingatkan ke orang tua, kita harus mengecek kondisinya kendaraan. Bensin. Apa kanannya bannya, kemudian lampunya. Oh iya lupa. Sekarang kendaraan itu ada dua. Kalau siang hari itu wajib menggunakan lampu pada siang hari. Gunanya apa sih? Kok siang-siang harus menyalakan lampu kendaraan roda dua? Tujuannya adalah biar orang lain mengetahui keberadaan kita pada saat mengendarai. Jadi biar kalau mengendarai kendaraan lampunya nyala, orang di depan kita, oh ternyata ada kendaraannya. Jadi biar orang lain itu mengerti, tahu keberadaan kita sedang mengendarai kendaraan. Jadi kalau siang itu sekarang itu wajib dinyalakan lampunya. Terus apa lagi ada yang paling utama? Sebelum berangkat mengendarai kendaraan harus berdoa. Doa itu untuk apa? Ya untuk keselamatan kita selama perjalanan. Biar kita di jalan itu selamat, tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Tuh, mungkin tips dari kita Ibu mengendarai kendaraan yang aman seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Masa Ustazah terus? Oh, Mbak Keisha dari Ya, kelas baik. 3 Zafir mau Oh, bertanya ya, silakan. Ustazah. Ada yang mau tanya? Mbak Keisha, suaranya yang keras. Mbak Keisha, suaranya dinyalakan. Mbak Keisha. Mbak Keisha. Halo? Ustazah belum dengar suaranya ini? Oh iya Ustazah. Mbak Keisha. Wah, sepertinya apakah Benar ya ada- Dati, ini ada yang lupa juga. Ketika kita berjalan di trotoar, kita harus memperhatikan kebersihan, ya. Jadi kalau ada adik lagi jajan, lagi bawa es krim, harus membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah, pinter sekali. Jadi kalau ada adik jalan di trotoar, ketika membuang sampah harus di
tempat sampah. Jadi kita saling menjaga kebersihan. Kemudian kalau ada rambu-rambu, tidak boleh dicoret-coret ya. Itu nggak boleh karena itu rambu-rambu adalah petunjuk kita dalam mengendarai itu biar tahu, oh ini boleh ataupun ini tidak. Jadi tidak boleh dicoret-coret ya adik-adik ya. Ya, pintar sekali. Monggo Ustazah. Saya mau tanya Baik. Oh iya silakan Mbak Kesya ya ini ya. Mbak Fius. Oh Mbak Vio ya silakan. Oke, Mbak Vio. Yang keras. Umur berapa anak-anak boleh naik sepeda motor? Umur berapa? Oh umur Berapa berapa anak anak boleh boleh naik naik sepeda sepeda motor? motor? Pertanyaan yang sangat bagus. Silakan Pak bisa dijawab. Dengan adik siapa? Vio ya. Adik Vio, terima kasih pertanyaan yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Jadi kapan ketika kita boleh mengendarai kendaraan? Yang pertama harus punya SIM, surat izin mengemudi. Syaratnya harus umur berapa? Jadi SIM itu umurnya harus 17 tahun baru bisa mengurus SIM. Jadi kalau ada adik nantinya ketika umur 17 tahun baru bisa mengurus surat izin mengemudi. Ya, mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi, ayo. Ayo, ada yang bertanya Pinter lagi. ya pertanyaannya, ayo monggo. Ayo ada adik. Lalu lintas hukumannya. Siapa yang angkat tangan? Siapa yang mau bertanya lagi? Aku Us. Siapa itu? Siapa? Sebutkan namanya. Siapa? Mas Zahir. Oh, Mas Mas Zahir Zahir. dari Tiga Berlian. Ya, ayo Mas Zahir yang keras suaranya. Caranya dapat surat izin gimana? Syaratnya membuat Bisa diulangi surat lagi? izin mengemudi ya. Ini ada Pak Setiawan. Oh iya. Sip. Ah ini Setiawan, ini ada yang tanya ternyata. Ini temannya Bapak juga ini. Ada yang mau tanya, gimana sih Pak persyaratan membuat SIM itu seperti apa sih Pak? Ini ada yang tanya ini Pak. Halo adik-adik. Nggak rekaman ya? Halo. Oh, jadi gini, saya terangkan. Jadi untuk mengurus SIM itu yang pertama adalah usianya harus 17 tahun. Jadi kalau adik-adik ini ada yang 17 tahun? Nggak ada kan ya? Jadi yang pertama tadi nggak boleh naik motor karena apa? Usianya belum 17 tahun. Nah, usia 17 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua harus mempunyai KTP. Itu untuk menunjukkan identitas diri bahwasannya yang bersangkutan tersebut sudah berusia 17 tahun. Dibuktikan dengan apa? Dengan mempunyai KTP. Tahu kan KTP? Tahu ya, oh ya tahu. Bagus. Saya yakin sih adik ini pinter-pinter semua deh. Udah tahu semua. Nah, yang kedua adalah ada diperlukan yaitu tes kesehatan. Nah, jadi kalau mengendarai kendaraan di jalan raya itu harus sehat. Nah, kenapa harus sehat? Yang pertama nanti dites di dalam tes kesehatannya itu nanti dites. Yang pertama adalah tes, mohon maaf, ada tes buta warna. Nah, kalau tes buta warna ini buta warna apa enggak? Itu. Kalau buta warna nanti kan nggak bisa membedakan antara ini lampu petunjuk, lampu larangan, lampu tadi Pak Afriansa tadi yang traffic light tadi, yang seperti itu tadi. Nah, kemudian ada tes kesehatan yaitu diukur nanti darahnya ini punya keluhan apa seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada tes psikologi. Sekarang baru ada tes namanya tes psikologi. Nah, tes psikologi ini untuk mengetahui kejiwaannya. Jangan sampai, mohon maaf adik-adik ya, mohon maaf nanti ada orang gila naik motor, mohon maaf orang gila naik kendaraan. Nah, itu sangat berbahaya sekali buat yang lainnya. Yang kemudian selanjutnya kalau udah lulus semua dari tes psikologi, dari kesehatan, kemudian tes psikologi, yang selanjutnya adalah tes teori. Nah, tes teori tadi
nanti akan diujikan kalau adik-adik kayak ujian itu. Nah, ujian ini nggak boleh nyontek loh. Ini langsung ujiannya. Jadi ujiannya langsung kayak sistemnya komputer. Jadi langsung tertera, langsung kalau adik-adik itu jawab atau salah, nanti hasilnya langsung ketahuan. Nggak boleh contek-contekan, diawasi langsung sama Pak Polisinya. Seperti itu. Nah, ujiannya seperti apa? Ujiannya itu ada rambu-rambu, nanti di persimpangan jalan seperti apa, harus apa yang dilakukan, seperti itu. Kebanyakan ujiannya adalah di rambu-rambu. Nah, setelah lulus tes uji teori, yang terakhir yaitu uji praktek. Nah, ini yang paling penting. Masa punya SIM tapi nggak bisa naik kendaraan kan aneh, ya kan? Adik-adik harus bisa naik kendaraan dan terampil berkendara, seperti itu. Setelah ini sudah lulus semua, nanti akan dapat SIM langsung. Kalaupun dari tadi item-item tadi terpenuhi, langsung SIM-nya 1 hari dicetak, jadi langsung bisa punya SIM, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ustazah, aku mau tanya lagi. Aku tanya. Bertanya lagi, siapa ya itu tadi? Vio. Oh ya, silakan. Ada yang tanya lagi? Iya, semangat sekali. Mau tanya lagi? Oke, Mau silakan tanya Mbak Vio. Silahkan. Apa sanksi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Apa akibat jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Oke. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali, Pak. Kalau kita nggak mematuhi peraturan lalu lintas gimana? Jadi gini deh ya, penyebab kecelakaan itu 90% kebanyakan penyebab kecelakaan adalah yang pertama tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti itu. Jadi hampir 90% lebih itu rata-rata yang kecelakaan yang Bapak tangani di kantor itu adalah kebanyakan orang pelanggar lalu lintas. Seperti itu. Contohnya apa? Tidak ada lampu merah. Lampu merah kan harusnya berhenti kan? Tapi lampu merah itu terus. Nah, lampu merah terus, yang persimpangan jalan lagi, pengguna jalan lagi, itu lampu merah hijau udah jalan, nah nanti kan ketemu, nah saling bertabrakan seperti itu. Kemudian ada rambu-rambu di situ tadi, ada S yang dicoret. Nah, S yang dicoret itu apa? Kan harus nggak boleh berhenti. Pak, kenapa nggak boleh berhenti? Karena di situ kalau berhenti akan menimbulkan kemacetan seperti itu. Nah, seperti apa Pak utarakan tadi, bahwasannya kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang terlibat kecelakaan itu karena pertama tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Dek? Bapak lagu senang kalau ada jawab seperti ini. Ada yang ditanyakan? Saya. Oh, Mas Hasbi dari kelas 3 Iya, Zamrud. silakan. Ayo, Mas Hasbi yang keras. Mas Hasbi. Pak, kalau orang mau pergi tapi tempatnya dekat, apa harus tetap pakai helm? Naik apa dulu ini? Wah, Mau jalan pertanyaan atau yang naik bagus. motor? Naik sepeda motor. Naik sepeda motor tapi tempatnya dekat. Apakah harus tetap pakai helm? Oh iya. Jadi gini deh ya, helm itu sangat penting sekali. Karena apa? Helm itu kan melindungi kepala. Seperti itu. Jadi helm itu melindungi kepala. Apabila mohon maaf, jangan sampai kita jatuh. Kalau jatuh itu mohon maaf. Kalau kepala ini banyak yang bilang istilahnya organ yang paling vital, sangat vital sekali. Kalau kamu kepalanya, sebenarnya gini aja deh ya, contohnya. Kalau adik-adik pusing kan nggak bisa belajar ya kan? Nggak bisa belajar, nggak bisa konsentrasi. Apalagi kalau jatuh kemudian kepalanya terbentur, mohon maaf, terbentur aspal, bisa luka. Nah itu malah akan berakibat lebih fatal lagi, malah nggak bisa sekolah lagi. Dan mungkin lebih lama lagi nggak bisa sekolah. Kan kalau nggak sekolah kan kasihan, nanti kamu bisa ketinggal sama teman-temannya. Jadi Bapak sarankan, itu kemana-mana kalau bisa itu pakai helm. Helmnya tadi seperti jelaskan Pak Karisma harus SNI.
Nah, karena RS ini harus standar nasional Indonesia. Seperti itu. Udah, ada yang tanyakan lagi mungkin? Wah, Ada lagi penjelasannya apa sudah cukup jelas nih? ya. 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 Wah, sepertinya sudah jelas semua. Karena sudah nulis, masih ada yang mau tanya lagi? Ya. Oh. Udah. Oke, nah Siapa itu lagi sudah tadi nulis? sudah Sudah? selesai, sudah. Oke, Sudah alhamdulillah. paham sekali anak-anak kelas 3. Oke, aktif sekali ya, alhamdulillah. Ustadz dan Ustadzah, mengucapkan terima kasih. Makasih anak-anak ya. Terima kasih Dadah. Bapak Foto dulu. Polisi. Saya thank you kepada Bapak Polisinya. Sebelum kita Terima pergi, kita kasih. Thank you Terima Pak kasih Polisi. Bapak Polisi. Sudah Intan sudah? Kita kembali ke studio. Foto dulu sudah? Sudah. Oh, mau difoto. Oh, mau difoto. Oh ya, kita foto dulu tadi Ustazah Intan. Oke, sebentar, ayo. Anak-anak bisa berpose dulu, kita berfoto dengan Bapak Polisi kita. Ayo, tunjukkan senyum kalian. 1, 2, 3. Lagi, ayo, sekali lagi. 1, 2, 3. Salam kreatif. Sekali lagi, ada 3 lagi. Banyak sekali peserta hari ini Ustazah ya. Banyak sekali. Ayo, senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sudah menemani obrolan Terima anak-anak kita kasih, pada pagi hari ini. Seru sekali ya. Makasih Bapak. Oke, kita kembali ke studio bersama Ustazah Nuris dan Ustazah Belum selesai. Oke, nah, gimana anak-anak tadi? Seru sama Pak Polisi? Seru. Oke, coba. Kalau seru, sudah Seru. tadi kita sama Pak Polisi tadi belajar apa aja? Ayo. Belajar apa aja? Pertama tadi kita melihat ada beberapa rambu lalu lintas. Ada apa aja tadi? Lampu merah. Jadi apa? Artinya apa kalau lampu hijau? Kalau lampu kuning? Hati-hati. Hati. Atau bersiap sih? Siap. Oke, lalu selanjutnya kita tadi sudah belajar juga bagaimana cara berkendara yang aman. Yang pertama tadi yang digunakan Aja. Helm. lalu Kalau waktu pandemi memakai apa? memakai Masker. masker, lalu memakai jaket supaya aman. Meskipun jaraknya jauh atau dekat, tetap memakai helm, masker, dan jaket. Dan jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Pinter. Nah, sekarang coba workshopnya disiapkan. Nah, ini ada workshop hari ini yang harus kita kerjakan. Sudah disiapkan semuanya? Sudah dikeluarkan workshop? Oke, sekarang coba yang pertama. Sebutkan kewajiban saat kita menggunakan jalan.
Ayo. Ya kira-kira kewajibannya. Ayo, apa jawabannya? Kewajiban saat kita menggunakan jalan itu apa aja? Kira kewajiban itu adalah dalam jalan lain. Terus kita jalan. Gampang. Contoh deh. Aku aja. Harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tulis ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ditulis. Nah, sudah ditulis semuanya? Finish? Sudah. Sudah, oke. Yang kedua, ayo. Coba anak-anak apa kewajibannya? Tadi kan sudah Ustazah Nuris kasih tahu satu. Sekarang kira-kira apa kewajiban saat kita menggunakan jalan? Lagi. Boleh nggak membuang sampah sembarangan di jalan? Nah, boleh apa tidak? Ya, jadi kewajiban kita saat di jalan adalah Menjaga kebersihan jalan raya. Good. Menjaga kebersihan Jalan raya. Pak polisinya juga bilang kan tadi kalau kita mau membuang dan kita sedang berjalan sampahnya kita simpan dulu, lalu ketika kita sudah Tempat sampah kita buang pada tempatnya. ya, betul. Apa Ini sudah ditulis. Sudah. Oke, sekarang kita move to number 2. Nomor 2. Dua, wujudkan hak sebagai pengguna jalan. Hak Hak yang didapatkan. hak itu adalah yang kita dapatkan di Yang jalan kita raya. Itu dapatkan apa di sih, jalan. Ustazah, kira-kira Hak mendapatkan jalan raya yang bersih. ya Hak mendapatkan keamanan waktu di jalan raya. Keselamatan. Lagi siapa yang bisa? sudah dikasih Ustazah contoh 2. Iya. Mendapatkan jalan yang bersih, mendapatkan Keamanan dan Keamanan. keselamatan. oke. Oke. Tadi banyak kan rambu-rambu lalu lintas yang ditunjukkan oleh Pak Polisi. Nah, kalian pilih salah satu dan gambar. Oke kali. Artinya anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Ustazah, di Iya, rumah. kayaknya. Karena Udah pada tadi- hebat-hebat ya, Us. Ya, karena penjelasan Pak Polisi kita tadi sudah jelas sekali. Ya. Udah jelas sekali. Oke, kita review lagi. Tadi yang pertama kita sudah belajar macam-macam rambu-rambu Lalu lintas. Ada zebra cross, ada juga Lampu. peringatan rambu lalu lintas, Dilarang berhenti, putar balik, terus lampu merah. Kalau lampu merah itu artinya berhenti. Oke. Dan masih banyak lagi ya, Us. Ya, tapi juga ada teman kita yang bertanya umur berapa sih Ustazah kalau kita bisa mengendarai sepeda motor? Umur berapa tadi anak-anak? Umur berapa? 17. 17 tahun. Kalau mau berkendara harus mempunyai SIM terlebih dahulu dan mempunyai KTP. Ada yang tahu kepanjangan dari sini itu apa? Itu apa kepanjangan dari SIM? Itu Mas, ya SIM Allah. adalah izin mengemudi. Mudi. Kita berkendara, kita harus terlebih dahulu yang harus kita
senior polisi. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Any question? Ada yang mau bertanya lagi? Udah paham semua. Banget tadi penjelasan dari Pak Kiai. Sudah, Iya, sudah jelas semuanya? sudah jelas? Oke, good job. Allah, job. Oke. Nah, sebelum kita tutup virtual order learning kita, slide. Oh, tadi sudah foto ya? Sudah Oh, foto, iya, lupa. sudah. Kita sudah foto sama Bapak Polisi. Sama tadi ya. Bapak Polisi, Oke. bersama Bapak Polisi. Yes. Alhamdulillah, nah, sudah tidak ada yang ditanyakan. Tadi juga waktu kemudian kita katakan Dan anak-anak juga sudah paham. sudah hebat. Tadi juga Bapak Polisi katanya banyak yang menjawab tadi ya. Iya, antusias sekali Iya, ya Ustazah. antusias sekali. Nah, Oke. sepertinya kita sudahi virtual order kita Hari pada ini Oke, yuk kita berdoa dulu sebelum kita tutup. istirahat dan bersikap berdoa telah dituntut Terima kasih Ustazah. Hari ini. Terima kasih anak-anak kelas 3 sudah Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Semangat selalu. Terima kasih. Ustazah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa live meeting ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi. wabarakatuh. Dadah.